Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap Lesti Kejora menuai sorotan. Usai Lesti Kejora disebut terancam 4 tahun pidana dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ya, meski belum dipastikan apakah Lesti Kejora memenuhi unsur pidana dugaan pelanggaran hak cipta tersebut, Yoni Dores tampaknya sangat yakin dengan laporan polisinya, sebab pihaknya merasa mengantongi bukti-bukti yang kuat. Sementara Lesti Kejora sendiri belum muncul dan angkat bicara mengenai kasus yang tengah menjeratnya itu. Tak pelak, banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya apakah Lesti Kejora benar-benar melakukan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Yoni Dores atau tidak. Untuk memberikan pencerahan hukum terkait polemik tersebut, dalam kesempatan ini, praktisi hukum Tony RM memberikan pandangannya sesuai dengan ilmu hukum yang dipelajarinya. Dan untuk mengetahui apa saja opini yang disampaikan oleh Tony RM, serta saran yang diberikan untuk Lesti Kejora, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum soal dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora, versi Cumi Top 5. Yoni Dores resmi melaporkan penyanyi dangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta pada 18 Mei 2025. Diketahui alasan Yoni Dores menyeret Lesti Kejora ke polisi ialah karena Lesti Kejora diduga membawakan lagu ciptaannya tanpa izin sejak tahun 2018. Sementara menurut pandangan praktisi hukum Tony RM, laporan dugaan pelanggaran hak cipta Yoni Dores terhadap Lesti Kejora tak memenuhi unsur. Lantas seperti apa opini Tony RM terkait laporan tersebut? Apa yang membuat ia berpandangan jika Lesti Kejora tak memenuhi unsur pidana? Dan bagaimana pihak Yoni Dores menanggapi itu semua? Dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya, ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa itu pasal 113? Pasal 113 ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 113 sendiri ada 4 ayat, ya. Undang-Undang ketentuan pidana di pasal 113 itu ada 4 ayat. Sayangnya dalam pemberitaan itu tidak dijelaskan pasal 113 ayat berapa Lesti Kejora itu dilaporkan. Saya jabarkan saja untuk ayatnya, ya. Itu untuk pertama, ya. Itu ayatnya ayat 1, itu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I, ya, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi kalau pasal 113 ayat 1 itu orang yang dapat dipidana, ya, yang melakukan pelanggaran hak cipta untuk melakukan penyewaan ciptaan. Untuk melakukan penyewaan ciptaan itu biasanya bukan lagu, tetapi karya atau ciptaan program komputer misalnya, atau sinematografi. Nah, sementara lagu tidak dalam kategori itu. Sehingga kalau kita mencoba dugaan tindakan Lesti, ya, yang menyanyikan lagu di panggung kemudian mengupload, ya, lagu yang di cover
ya, atau mengcover lagu ya, kemudian terdistribusi atau terupload di YouTube. Nah, dihubungkan dengan pasal 113 ayat 1 ya, di mana tindak pidananya adalah pelanggaran hak ekonomi dalam hal penyewaan ciptaan, ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A ya, huruf H. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan, nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan, Lesti. Kemudian mengcover ya, mengcover apakah tindakan merubah atau merubah aransemen? Apakah merubah musik? Ya. Nah, tentu ya kita tidak tahu ya. Kalau hanya mengcover saja, ya, mengcover saja, maka menurut saya juga tidak masuk untuk huruf D. Nah, kemudian huruf F, pertunjukan ciptaan. Nah, pertunjukan ciptaan ini ya memang masih ada korelasinya. Karena pertunjukan ciptaan itu dapat diartikan membawakan sebuah lagu dalam pertunjukan, menyanyikan sebuah lagu dalam pertunjukan. Ini masih ada korelasinya, ya. Tetapi jangan lupa, ketika Lesti menyanyikan lagu seseorang yang dinilai tanpa izin tadi di atas panggung, kita harus tahu apakah Lesti ini menyanyikan sendiri, ya. Itu menyelenggarakan acara sendiri tanpa IO, tanpa produser, kemudian menerima uang tiket sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kalau kejadian itu sudah lama, Lesti juga itu saya rasa masih lugu ya, hanya seorang penyanyi. Tentu IO-nya bukan dia, tentu ada produsernya. Ya, tentu ada IO-nya, tentu ada produsernya. Nah, berarti yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi, jika ya, pelanggarannya itu hak ekonominya adalah pertunjukan ciptaan, justru saya melihatnya yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara, IO-nya atau produsernya. Karena Lesti nyanyi pasti dibayar. Selain pertunjukan ciptaan, ini ada komunikasi ciptaan. Nah, komunikasi ciptaan ini ya, ini kalau kita terjemahkan bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan ya, mempublikasikan ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube. Ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat dulu channel YouTube-nya itu apakah milik Lesti. Kalau channel YouTube-nya milik Lesti, itu bisa kena. Tetapi kalau kemudian channel YouTube-nya itu bukan milik Lesti, maka Lesti tidak bisa kena. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan niaga nanti. Kita fokus ke sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti kan pembajakan, Pak. Jadi ada 2 tipe pelanggarannya, itu mechanical right dan performance right.
Praktisi hukum Tony RM beropini, kemungkinan Lesti Kejora dipenjara sangatlah tipis. Ya, menurut Tony RM, Yoni Dores seharusnya mengkaji lebih dalam terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan terhadap Lesti Kejora. Karena bisa saja, Lesti Kejora tak terbukti mengkomersilkan video cover lagu yang dipermasalahkan oleh Yoni Dores. Sementara, Yoni Dores melalui asistennya Pepi menyatakan jika sebenarnya ia ingin bertemu baik-baik dengan Lesti untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Namun menurutnya, Lesti Kejora tak memberikan respon yang baik, sehingga ia menyeret permasalahan tersebut ke jalur hukum. Lantas seperti apa opini Tony RM? Dan seperti apa respon pihak Yoni Dores? Pelaporan terhadap seseorang juga ya itu berpengaruh juga dari ilmu pengetahuan pelapor ataupun kuasa hukumnya. Oleh karenanya seharusnya sebelum melaporkan itu ya harus diteliti dulu, harus dipahami dulu itu undang-undang hak cipta. Sebenarnya yang dapat dipidana itu siapa? Setelah jelas, setelah tahu siapa yang dapat dipidana, dalam hal ini yang dapat dipidana adalah orang yang mengkomersilkan ya, yang dengan terang ada bukti-buktinya yang mengkomersilkan. Jadi kalau manggung siapa yang mengkomersilkan? Tentu bukan penyanyi sebatas diundang. Nah, kemudian kalau diupload di YouTube, ini channelnya siapa? Nah, jika hal itu saja kemudian tidak tahu atau belum mendapatkan bukti-bukti, belum lengkap bukti-buktinya, ya maka saya tidak tahu tujuan daripada Yoni Dores itu melaporkan Lesti itu apa kan? Karena kalau capaiannya adalah agar Lesti ini dapat dipidana, menurut saya setelah kita kaji tadi ya sepertinya tipis, kemungkinannya tipis. Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Sama aja kayak saya nih, misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang, terus pengen kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling. Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya. Kalau Pak Yoninya sendiri sih sekarang kurang sehat dan dia hanya bisa terdiam. Dia sepenuhnya mengkuasakan ke saya dan ke Pak Ilham dan Pak Endang semua tim. Dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Yoni Dores terhadap Lesti Kejora, praktisi hukum Tony RM beropini, jika Yoni Dores harus mengantongi bukti yang kuat. Sebab jika dilihat dari unsur pidana yang telah dipaparkan sebelumnya, jika Yoni Dores tak memiliki bukti-bukti tersebut, maka laporan polisinya akan sia-sia. Sementara Yoni Dores melalui kuasa hukumnya Ilham menyatakan, jika pihaknya telah menyerahkan bukti lengkap dan siap membawa saksi dalam proses penyidikan. Lantas seperti apa opini Tony RM? Yang harus Yoni lakukan apa sih, Bang? Seharusnya mengumpulkan alat bukti dulu. Makanya kita harus tahu dulu pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pidana pelanggaran hak ekonomi ini ya harus dipelajari dulu. Jadi tindakan yang seperti apa sih yang dapat dipidana? Gitu. Nah, siapa sih yang bisa dapat dipidana? Nah, itu harus tahu dulu. Nah, sehingga ya kalau sudah tahu kemudian mencari bukti-buktinya itu enak. Ya, kami tidak tahu nih ya motif atau niat tujuan dari Yoni Dores melaporkan Lesti ini apa tujuannya. Kita tidak tahu. Rekomendasi dapat, langsung kita bikin laporan. Dapat pasalnya juga. Iya, langsung diterima karena emang cukup bukti menurutnya dan kuat, saksinya lengkap, ada. saksi Gitu. ada, bukti ada, semuanya unsurnya udah lengkap, Mbak. Kita ada haki dari publisher. Dari PT Arga Suara Kencana Musik menyatakan bahwa ini lagunya yang kita coret nih. Ada Cinta Bukanlah Kapal, ciptaan Yoni Mulyono, ini nama aslinya, yaitu dipopuler oleh Yoni Dores. Terus Bagai Ranting Yang Kering,
Buaya buntung, Arjunanya buaya. Ini hak ciptanya dari publisher langsung. Praktisi hukum Tony RM beropini, jika laporan yang dilayangkan oleh Yoni Dores terhadap Lesti Kejora diduga salah alamat. Ya, menurut Tony RM, seharusnya Yoni Dores melaporkan pihak-pihak yang mengkomersilkan video cover lagu Lesti Kejora, termasuk penyelenggara acara yang mengundang Lesti Kejora untuk menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Yoni Dores. Sementara Yoni Dores melalui kuasa hukumnya Ilham, menyatakan pihaknya meyakini jika Lesti Kejora lah yang harus bertanggung jawab atas itu semua. Lantas seperti apa opini Tony RM? Kalau yang dapat dipidana itu adalah orang yang dengan sengaja mengkomersilkan, ya. Jadi kan nyanyi itu kan nggak mungkin nyanyi tiba-tiba nyanyi sendiri, nggak mungkin, pasti nyanyi itu diundang artis itu kan. Nah berarti kalau diundang yang punya acara siapa? Yang punya acara itulah yang mengkomersilkan, yang penyelenggara acara itulah yang mengkomersilkan. Nah berarti seharusnya ya pelapor itu jangan Lestinya saja dilaporkan, kemudian Lestinya itu dikembangkan, waktu itu diundang siapa, lalu kalau Lestinya itu misalnya ya tidak membuka, ya maka tidak ketemu kan siapa yang harus dipidana kan itu. Nah, tetapi kalau pelapor itu sudah mencari dulu bukti-buktinya, ya siapa penyelenggara acaranya waktu manggung, siapa IO-nya, siapa produsernya, berapa dapat uang, tiket berapa yang terjual misalnya kan itu. Nah maka kan telak, enak kan. Nah berarti kan yang dilaporkan itu kan nanti bukan Lesti. Itu harusnya yang dilaporkan adalah penyelenggara acara yang mengkomersilkan tadi. Kami layangkan somasi 2 kali, dapat tanggapan sekali, yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka. Sementara kita nggak kenal dengan manajemen mereka. Jadi yang kita tahu itu yang menyanyikan lagu itu kan Lesti. Jadi yang kita tahunya itu Lesti. Jadi yang kita somasi dan yang kita tegur itu Lesti. Yang kita tunggu untuk menghubungi kita untuk Itikat baiknya. Itikat baiknya itu Lesti. Dari Lesti. Dari Lesti. Praktisi hukum Tony RM menyarankan agar Lesti Kejora angkat bicara mengenai kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Yoni Dores. Ya, seperti diketahui, hingga saat ini, Lesti Kejora belum memberikan penegasan apapun, sehingga dikhawatirkan kasus tersebut akan menjadi bola liar yang menimbulkan isu-isu miring. Lantas seperti apa saran yang diberikan Tony RM untuk Lesti Kejora? Lesti seharusnya segera menjelaskan 2 hal yang dituduhkan itu, harus segera jelaskan, segera klarifikasi. Bagaimana kronologisnya dia bisa nyanyi waktu itu, menyanyikan lagu lagu objek ciptaan yang diklaim sebagai ciptaan YD kan itu. Nah itu harus jelaskan seharusnya Lesti itu, sehingga jelas duduk perkaranya bagaimana, sehingga saya sebagai praktisi hukum, masyarakat juga setelah mendengar penjabaran praktisi hukum bisa melihat posisi Lesti ini di mana, salah atau tidak di mata hukum. Lesti juga harus menjelaskan sebenarnya ya mengenai mengcover lagu itu bagaimana, lalu diupload di YouTube itu YouTube siapa, apakah YouTube Lesti atau bagaimana kan itu. Nah itu menurut saya memang Lesti seharusnya segera memberikan penjelasan. Nah kalau saya memberikan pendapat hukum ini kan hanya mengamati ya dari luar kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan ya yang lazim dihubungkan dengan aturan yang berlaku.
1, 2, 3, 4, 5.